Mungkin kita mau langsung aja maju ke materinya. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Sultan Arabella. Aku juga seorang content creator ya teman-teman. Video pendek atau VT sama live streaming itu sama-sama penting teman-teman gitu. Jadi nggak cuman kita bisa depend atau kita bisa bergantung sama satu elemen aja ya teman-teman. Tapi kita juga harus bisa memadupadankan keduanya. Oke, nah ini yang selanjutnya ada yang namanya hook strategi, teman-teman. Itu kita harus bisa membuat orang-orang itu percaya sama kita dan tertarik perhatiannya di 3 detik pertama. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nih teman-teman, buat kalian yang suka modif sepeda motor, ada barang bagus nih. Kalau kalian bosen dengan bentuk kunci motor yang begitu-begitu saja, gagang kuncinya diganti pakai ini nih. Jadi nanti kuncinya tinggal dimasukkan saja ke sini. Dalam paket pembeliannya sudah dilengkapi dengan kunci L. Nanti untuk mengencangkan kuncinya dari sini. Tinggal diputar saja, kuncinya juga akan kencang. Nih, bentuknya cakep banget, terbuat dari logam. Kalau mau, bisa dibeli di sini, bisa COD. Jadi di 3 detik pertama kita ini bisa ngasih gimmick juga gitu. Kita bisa ngasih sesuatu yang bikin orang itu bisa tertarik. Yang selanjutnya ini ada body atau isi. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Body isi ini tuh kita itu bisa menjelaskan dari segi fitur produknya atau kelebihan kekurangan produknya gitu. Jadi setelah hook kita bisa menjelaskan produknya itu tuh seperti apa gitu. Nah ini salah satu hal yang penting juga ya teman-teman, yaitu CTA atau call to action. Kita ini ingin mengajak orang atau ajakan untuk orang misalnya berkomentar, nge-like, ataupun misalnya cek keranjang kuning. Itu misalnya kalau kita bikin konten affiliate itu biasanya ngajak penonton untuk beli gitu. Tapi teman-teman ya, ini juga salah satu hal yang penting menurut aku. Sebagai seorang konten kreator, kita juga harus punya mindsetnya gitu. Harus punya mindset seorang kreator affiliate gitu ya. Nah, yang pertama adalah konten itu adalah marketing tool. Jadi kita ini bikin konten gak cuman kayak ya udah kita bikin aja gitu asal-asalan semaunya kita, enggak, tapi setiap konten itu kita harus punya tujuan yang jelas gitu. Misalnya kayak tadi konten kreator aku yang sempat aku kasih tahu ya, yang open consultation itu dia lebih ke edukasi juga gitu. Jadi dia bikin konten live streaming dan lain sebagainya, dia nggak cuma ngasih tahu doang soal produk, dia nggak ngasih tahu juga soal jualannya dia, tapi dia lebih ngasih tahu ke edukasi dan dia open konsul gitu. Terus juga konten ini harus terintegrasi dengan strategi funnel. Jadi nggak cuma asal viral, tapi kita ini harus punya strategi juga gimana caranya supaya orang-orang itu stay di akun kita, supaya orang-orang ini nge-follow akun kita. Yang kedua adalah storytelling itu lebih baik dibandingkan hard selling. Karena sebetulnya kalau misalnya kita ini hard selling, itu biasanya orang udah malas duluan. Kalau misalnya kita ini storytelling, itu biasanya kan kita ngasih tahu dulu nih masalahnya apa, solusinya gimana, hasilnya gimana, baru ada CTA atau ajakan. Atau kita bisa kasih testimoni, kita bisa kasih kisah personal juga, atau kita bisa misalnya bikin mini-mini drama. Contohnya juga ya teman-teman, kayak misalnya alih-alih bilang, beli serum ini diskon 50%, tapi lebih efektif kalau misalnya kita tuh cerita, dulu aku jerawatan parah, setelah cobain produk ini 2 minggu, hasilnya itu seperti ini. Jadi kita nggak cuman ngasih tahu ada produk bagus, tapi kita juga ngalamin sendiri loh gitu. Kita juga ngasih tahu kisah personal kita seperti apa. Nah, terus ini nih teman-teman, ini juga penting, value plus trust itu bisa jadi closing. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita ngasih nilai dari konten kita atau dari produk yang kita bawain, terus kita ngasih kepercayaan, itu bisa lebih gampang banget untuk bikin orang itu beli gitu. Contoh, kita edukasi manfaat produk. Terus kita kasih review nyata dari kitanya gitu. Nah, itu kan bisa mendorong audiens itu supaya lebih percaya sama kita dan akhirnya dia ini check out. Karena apa? Karena kita udah punya kredibilitas, teman-teman. Kita udah review jujur, kita transparan juga gitu misalnya soal plus minusnya kayak gimana gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya kayak kreator aku yang tadi itu, yang dia buka konsultasi juga gitu ya. Jadi kan dia nggak cuma ngasih tahu testimoni dari dia sendiri, tapi dari orang lain juga. Dan ini nih, ini juga penting banget nih teman-teman. Konsistensi itu lebih baik dibandingkan sekali viral. Emang sih, kita kan siapa yang nggak mau ya sebagai konten kreator, konten kita itu bisa viral, bisa naik gitu ya, bisa banyak yang nonton. Tapi sebetulnya teman-teman ya, kalau teman-teman itu sekali viral, one hit wonder gitu ya, itu akan cepat juga turunnya. Makanya konsistensi itu penting banget. Kita ini harus membangun akun kita dan kita juga harus posting terus-terusan supaya walaupun misalnya satu VT kita FYP, nantinya enggak, ada VT-VT lain yang bisa FYP juga gitu. Nah ini juga nih teman-teman, produk yang relevan itu bisa bikin audiens percaya. Nah jadi kita ini memang harus menentukan dulu nih niche konten kita ini mau apa, terus sesuaikan sama produknya gitu. Supaya itu bisa mendorong trust dari audiens, makanya audiens itu bisa lebih percaya sama kita gitu, dan produknya juga cocok gitu sama mereka. Nah, ini juga nih teman-teman, sebagai seorang content creator kita ini harus punya mindset data driven.
Nah, data driven itu apa sih, Kak? Jadi sebetulnya data driven ini kita harus bisa baca data juga, gitu kan. Kita harus bisa juga lihat dashboard TikTok atau Shopee affiliate kita buat ngebaca metrik kayak misalnya dari CTR, CPR atau conversion rate ya biasanya disebutnya. Kayak penjualan lah conversion rate itu. Watch time juga, retention rate gitu. Kita harus bisa juga baca itu. Karena sebetulnya kalau misalnya kita udah bisa baca data, kita jadi bisa evaluasi konten. Misalnya ada konten yang nggak naik nih, kita bisa tahu, oh ternyata misalnya di CPR-nya yang kurang, atau di watch time-nya yang kurang. Berarti kita harus bisa bikin konten yang lebih bagus gitu. Ini juga salah satu hal yang penting ya, teman-teman. Harus riset produk dan market fit. Market fit itu apa? Jadi kita harus tahu juga market fit kita ini tuh cocoknya di mana gitu. Misalnya kita udah punya target audience, dan apakah audiens kita ini cocok nggak sama market fit? Nah, ini ada penjelasannya nih, teman-teman. Jadi sebetulnya teman-teman ya, banyak banget affiliate atau content creator affiliate yang punya asumsi kayak ya udah selama komisi besar, produk juga pasti laku. Sebetulnya nggak kayak gitu. Tapi penjualan juga dipengaruhi sama kecocokan produk dengan pasar gitu. Kayak yang tadi aku sebutin ya, teman-teman. Dengan konsumen itu juga penting banget. Makanya konten juga harus gitu sama produk gitu. Nah, market fit ini tuh ibarat pondasi rumah. Kalau misalnya produk nggak sesuai sama kebutuhan pasar, mau sebaik apapun konten kamu gitu ya, mau sebagus apapun produk kamu, tapi tetap aja CTR-nya atau conversion rate-nya tuh akan rendah gitu. Jadi eh, kayak gini teman-teman, banyak yang klik produknya, tapi penjualannya itu kurang gitu. Jadi teman-teman tuh harus paham dulu nih, pain point-nya seperti apa. Kayak misalnya masalah yang dialami oleh target audiens kita itu seperti apa, supaya nanti kita bisa tahu gitu kayak oh produk ini ternyata cocok nih buat audiens kita gitu, atau enggak kita juga harus menilai dari promise atau janji solusinya. Nah, apa sih kira-kira manfaat utama dari produknya? Apakah janji ini tuh jelas nggak ya atau relevan nggak ya untuk target konsumennya gitu. Terus juga kita harus tahu dulu nih bukti kuatnya gitu. Apakah misalnya ternyata produk ini tuh beneran menyelesaikan masalah nggak sih gitu. Kita lihat juga reviewnya seperti apa, ratingnya seperti apa, before afternya itu apakah nyata atau enggak, atau bahkan misalnya kalau ada sertifikasi itu juga kita bisa cek gitu. Seperti yang udah tadi aku mention juga, live commerce itu mesin konversi tercepat ya teman-teman gitu. Karena ya itu ada interaksi real time gitu ya. Jadi konsumen ini bisa bertanya langsung, bisa apa ya, bisa konsultasi juga misalnya kalau teman-teman kayak kreator aku yang tadi, atau teman-teman juga di sini bisa ngasih urgency sama scarcity, kayak misalnya promo terbatas, gimmick-gimmick misalnya stoknya mau habis, itu juga bisa mendorong pembelian impulsif gitu dari audiens kalian gitu. Terus juga lebih bisa membangun trust juga sama human touch gitu ya. Karena apa? Karena ada wajah hostnya. Responnya juga bisa cepat gitu kan. Dan vibe komunitas itu bisa membangun kepercayaan. Vibe komunitas itu seperti apa? Contoh, di dalam live itu kan orang banyak yang nonton ya teman-teman. Banyak juga yang komen gitu. Nah, mereka itu berkumpul di live kita itu tuh bagaikan seperti komunitas gitu. Nah, itu juga bisa membangun kepercayaan karena pas dilihat, oh ternyata live ini banyak nih yang nontonnya misalnya. Atau oh ternyata live ini tuh ada juga ya orang yang komen. Jadi orang juga lebih percaya gitu ketika misalnya mereka mau check out gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya struktur yang rapi, ya live juga cuman kosong doang gitu. Kayak mereka audiens juga nonton kita itu kayak ngerasa ah nggak jelas nih live-nya gitu. Makanya penting banget nih teman-teman kalau misalnya pengen live itu harus punya alurnya, harus punya yang namanya planningnya dulu nih dari awal seperti apa. Oke, mungkin dari segi materinya sekian dulu ya teman-teman. Kita sekarang buka tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau misalkan affiliate itu emang harus percaya diri ya kalau dilihat dari konten dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kita yang introvert yang susah untuk percaya diri di depan kamera secara live, bagaimana sih menurut Kak Sultan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita bagi yang introvert gitu buat bisa live streaming affiliate gitu? Oke, sebetulnya aku juga ada beberapa kreator yang dia itu introvert ya, bisa dibilang introvert ya gitu. Nah, tapi mungkin kalau dari aku pribadi sih memang kita harus memberanikan diri aja sih. Kayak kita juga kan sebetulnya nggak ngomong itu di depan orangnya langsung gitu ya.
kita ngomong itu tuh di depan HP gitu ya, di live streaming kita, dan orangnya juga kan random. Jadi ya udah kita apa ya, kita posisikan diri kita sebagai orang yang memang jawab-jawabin pertanyaan random aja gitu. Orangnya juga kan kita nggak tahu siapa. Jadi memang kita harus memberanikan diri sih. Kalau aku sih prinsipnya gini ya. Ketika misalnya kita ini pengen achieve more, kita pengen menggapai yang lebih, otomatis usaha kita juga harus lebih gitu. Otomatis kita juga harus bisa mendobrak ketakutan kita, atau misalnya kalau kita malu juga kita harus bisa melawan rasa malu kita gitu ya. Ya kalau misalnya kita hanya pengen di situ-situ aja ya akan sulit juga untuk berkembangnya gitu. Jadi tips dari aku ya kita fokus aja dan ingat aja sama tujuan awal. Karena kita kan pengen sukses ya, kita pengen coba dapetin penghasilan yang lebih dari live streaming gitu. Atau misalnya teman-teman nih kalau misalnya udah punya budget gitu ya, mungkin bisa hire host untuk live-nya. Kalau misalnya teman-teman malu, atau mungkin kayak teman-teman udah buru capek gitu ya, itu juga bisa pakai host live streaming gitu. Jadi teman-teman bayar orang untuk nge-live-in produknya gitu. Atau pakai jasa live di agency-agency itu biasanya pada buka juga sih gitu. Untuk kreator yang mau live, tapi mereka udah nyediain hostnya dan udah nyediain studionya juga gitu. Paling ada agreement-nya mungkin kayak gitu. Karena jujur aku juga pernah sih gitu, eh, apa namanya, pakai jasa live streaming dari agency gitu. Oke, terima kasih Kak Sultan atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya? Ini di kolom komentar ada pertanyaan dari Kak Nai, Kak Sultan. Jadi katanya dia itu ada pengalaman konten direct voice atau one take, tapi konversi CVR itu rendah. Jadi setelah ganti gaya konten storytelling sama dubbing naik. Nah, ini apakah bakal berpengaruh nih sama audiensnya, Kak? Nah, sebetulnya udah bagus sih menurut aku kalau misalnya kita ini memang udah ada konten yang naik gitu. Misalnya nih dari gaya konten storytelling sama dubbing itu CTR-nya justru naik. Ya udah kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, mendingan kita uh, apa ya, stick di situ aja gitu. Jangan dulu pindah-pindah sampai kita ini udah punya audiens yang udah melekat gitu lah sama kita gitu. Selain itu juga kita memang harus explore konten lain sih gitu. Misalnya kalau misalnya kita ngerasa bosen ada di situ-situ aja, kita bisa cari tipe konten yang lain gitu. Misalnya kita bisa pakai gimmick, atau misalnya kita bisa cari produk lain juga itu bisa gitu. Sebetulnya untuk naikin CVR itu banyak sih gitu cara-caranya. Itu memang tergantung kitanya aja apakah kita mau explore atau enggak gitu. Kak, ini aku mau sharing ini ya terkait masalah live streaming. Materi yang udah dikasih dari webinar kemarin sama yang harian itu bener-bener materinya udah paham banget, cuman lebih ke eksekutornya aja kan ya, lebih ke eksekusi gitu kan. Nah, pada saat live streaming kita kan perlu melihat beberapa detail termasuk apa maunya penonton, lihat siapa yang lihat, itu kan ada di analisis semua ya. Nah, kebetulan yang saya bilang yang analis kalau kalau VT itu kebanyakan ada cewek, maksudnya cewek sama cowok imbang yang lihat. Tapi kalau live itu hampir 92%, 95% malah itu laki-laki Kak Sultan. Nah, jadi agak kesulitan juga Kak. Agak kesulitan juga pada saat live laki-laki itu lebih banyak nyimak diem tapi penontonnya banyak banget Kak sampai 100 sampai 150 gitu tapi mereka nggak komen nggak apa jarang komen tiba-tiba ada yang emang check out atau kayak gimana nah itu agak sulit ya kita komunikasi sama eh, konsumen yang mayoritasnya laki-laki semua dan nggak ngomong nggak apa gitu jadi minta saran ini sih Kak kalau si live-nya itu banyaknya cowok gitu Kak. Gimana sih caranya kalau misalnya kita ini punya live streaming dan produknya Mm, ini CTR-nya tinggi atau banyak yang klik tapi ternyata ya CTR-nya kurang gitu nih. Ada gitu. sebentar ya. Kalau ibu-ibu kan banyak yang komen, banyak yang masalahnya apa kasih solusi itu kan lebih enak ya dua arah komunikasinya ya. Nah ini Kak, jadi sebetulnya kita memang harus tahu dulu market fit kita gitu. Nah kalau tadi kan kalau dari cerita Kakak itu lebih ke di live streaming itu memang kebanyakan penontonnya itu cowok. Tapi kalau misalnya di VT itu imbang kan. Nah berarti Betul betul. setiap kita live streaming itu memang kita harus cari dulu nih produk yang sesuai sama target market. Kita lihat dulu, misalnya ada produk yang dia itu CTR-nya tinggi atau orang-orang banyak yang ngeklik nih tapi nggak beli. Oh, berarti dia memang butuh antara dia itu butuh penjelasan dari produknya dulu sampai dia bisa tertarik sama produknya dan akhirnya terjual, atau kita ganti produk gitu. Jadi kita cari produk yang memang bisa apa ya, bisa meningkatkan CVR-nya atau check out rate-nya orang gitu. Atau misalnya Hmm. sama si cowok-cowok ini gitu. Supaya ketika kita live kita juga bisa dapetin audiens yang tepat gitu. Mungkin kalau misalnya gini sih kalau dari aku ya,
Kakak kalau misalnya live streaming itu bawain produk yang berbeda aja sama yang di VT karena kan audiensnya beda ya. Kalau yang di Betul, VT itu betul. memang kebanyakan imbang ya kalau yang di VT. Kalau yang di live kan cowok. Nah ya udah kita cari produk yang cocok sama audiens kita, which is itu cowok misalnya. Misalnya kita apa ya? Misalnya kakak bawain produk fashion nih di VT sama live. Tapi mungkin bedanya kalau di live itu lebih ke fashionnya yang lebih cocok sama cowok misalnya. Ini misal aja sih Kak. Nanti Kakak bisa cari tahu sendiri yang sesuai sama audiens Kakak gitu. Jadi nggak apa-apa kok sebetulnya kalau misalnya di VT sama live kita agak Beda berbeda itu. jualan produknya. Tapi asalkan masih satu niche. Misalnya fashion ya masih tetap fashion gitu. Atau enggak jualan ini aja Kak. Kalau fashion tuh biasanya um, di VT Karena misalnya baju, dalam celana kan gitu gua kan. pakainya Kak Sultan. Dalam. Iya, iya betul. Kalau misalnya di VT itu kita lebih ke baju, celana gitu ya, atau aksesoris misalnya bisa. Tapi kalau di live itu kita bisa Oh, juga jauh masukin ternyata turis lah. Kalau sendal kalau pagi. gitu. Oh, sandal ya, ya, ya. Itu juga Harusnya tuh bisa. kalau seminggu live kita udah tahu ya Kak, harusnya kalau dalam seminggu live kita kita harusnya udah tahu mana keranjang yang memang sering dilihat dan itu udah bisa minggu depannya tuh sudah bisa menghasilkan check out banyak harusnya gitu ya. Sebenarnya sih kita nggak tahu waktu pastinya ya gitu. Harus menghasilkan checkout banyaknya di mana. Kita memang yang lebih ditekankan itu lebih ke konsistennya aja. Apakah kita udah konsisten atau belum? Hmm. Karena ya Oke, oke. sebetulnya kalau dari masalah waktu dan lain sebagainya itu balik lagi gitu ya ke algoritmanya dan balik lagi ke rezeki masing-masing gitu ya. Ada yang misalnya dia baru live seminggu udah langsung cepat banyak yang beli, banyak yang check out, tapi ada juga yang sebulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang setahun gitu ya. Itu memang semua beda-beda. Tapi yang pasti adalah kita harus konsisten aja gitu. Karena kalau nggak Hmm. konsisten percuma gitu. Kita nggak akan bisa mencapai apa-apa gitu kalau nggak konsisten. Oke, siap Kak. Thank you ya Kak buat masukannya ya. Oke, sama-sama Kak. Oke, terima kasih ya Kak Fenty. Terima kasih juga Kak Sultan. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi di kolom komentar dari Kak Fadila. Kak Fadila nanya nih Kak, katanya aku live tapi masih belum bisa konsisten. Masih bingung juga mau ngomongnya gimana. Lebih worth it berapa produksi Kak kalau mau bawain ke live? Oke, kalau dari aku sih sebetulnya balik lagi ya. Kalau misalnya kita live belum konsisten itu kenapa? Misalnya, apakah terkendala di waktu? Atau misalnya bingung nih mau ngomong gimana? Itu biasanya ya kita, kalau aku pribadi sih ngelihat dulu dari host live streaming lainnya. Atau misalnya kita lihat akun brand. Itu kan mereka pasti live ya. Nah, kita tiru aja gitu. Kayak misalnya, oh brand ini biasanya ngomong ini nih gitu ya. Oh biasanya di live itu ada ini, ada itu gitu ya. Ngasih taunya orang-orang supaya CO itu gimana gitu. Nah, itu kita ikutin aja gitu cara brand. Nanti juga lama-kelamaan kalau kita udah konsisten, kita udah terbiasa, itu juga akan autopilot aja. Nanti kita akan bisa apa ya? Ibaratnya kita udah lancar aja gitu kalau setiap kita mau live streaming gitu. Nah, lebih worth it berapa produksi kakak kalau mau dibawain ke live gitu? Sebetulnya mau kamu bawain banyak produk, misalnya ada 10 lebih atau 30 produk itu nggak apa-apa. Tapi kita harus masukin produk-produk yang udah jadi best selling kita atau winning produk kita. Misalnya, kita ini punya, kayak aku ya, punya best selling produk di celana olahraga, baju olahraga, sama tas olahraga nih. Nah ya udah etalase 1 sampai 3-nya itu winning produk aku celana olahraga, baju olahraga sama tas olahraga. Nah etalase bawahnya itu terserah gitu yang mana aja. Tapi memang harus satu niche dulu gitu. Itu jadi sesi tanya jawab terakhir kita ya. Untuk teman-teman yang memang masih mau nanya, nanti kita akan bisa diajukan aja ke admin, lalu nanti dibalas sama admin di personal webnya, oke? Atau di grup yang teman-teman join. Nah, aku mau ngasih tahu lagi nih, mau ngirimin lagi teman-teman ikutan challenge-nya Jago Academy. Ini hadiahnya lumayan banget buat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang rajin hadir di acara webinar kita setiap minggunya akan ada hadiah spesial dari Jago Academy, dan ini merupakan syaratnya. Yang pertama, follow Instagram dan juga TikTok Jago Affiliate.com, itu harus banget ya di follow, jangan lupa teman-teman. Terus untuk peserta wajib terdaftar dan hadir dalam webinar minimal 3 kali webinar free Jago Academy. Webinar apapun yang penting teman-teman hadir 3 kali.
Lalu peserta juga wajib mengisi kuis yang udah diberikan dengan akumulasi poin tertinggi. Nah, biasanya tuh di sesi nanti nih setelah ini aku bakal share kuis kita dan itu nanti bisa langsung diisi sama teman-teman. Lalu upload story tentang acara free webinar kita di TikTok atau di Instagram, tapi aku menyarankan untuk di Instagram biar bisa langsung tag aja akun IG kita menggunakan hashtag webinar free Jago Affiliate September Series 2. Dan pemenangnya nanti akan diumumin di akhir bulan September.